Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Christine. Adik-adik, apa kabarnya? Pasti semuanya kabarnya baik. Adik-adik, kita akan mulai IHMPA kita hari ini. Adik-adik sudah siap beribadah? Oke adik-adik, kita akan mulai IHMPA kita hari ini. Selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita memulai IHMPA, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 184, bermacam-macam anak, bait pertama dan keempat. Mari kita bernyanyi. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam mata kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya, sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mau bersyukur karena kami masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Sekarang kami sedang IHMPA secara online. Kiranya Tuhan mau memberkati kami dalam mendengarkan cerita tentang firman-Mu yang telah disiapkan oleh Kakak Layan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita membaca Alkitab. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar, apakah artinya ungkapan? Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Oke adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Paulus dan Apolos. Ada kisah apa ya dengan mereka berdua? Nah adik-adik, pada waktu itu Paulus sedang berada di Efesus untuk memberitakan firman Tuhan. Pada suatu hari Paulus pun mendapatkan surat dari jemaat di Korintus. Kira-kira apa ya isi dari surat tersebut? Isi surat dari jemaat di Korintus untuk Paulus adalah si penulis surat menuliskan keadaan jemaat di Korintus bahwa
Jemaat di Korintus terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama, kubu Paulus, yang kedua, kubu Apolos. Jemaat di Korintus saling membeda-bedakan antara ajaran Paulus dan ajaran Apolos. Mereka saling berselisih paham. Yang kubu Apolos bilang Apoloslah yang terbaik, sedangkan kubu Paulus bilang kubu Pauluslah yang terbaik. Setelah Paulus mendengar kabar tersebut, Paulus pun menulis surat kepada jemaat di Korintus yang berisikan seperti ini. Hai jemaat di Korintus, seharusnya engkau tidak pilih kasih dan seharusnya engkau saling mendukung terhadap sesama, karena antara aku dan Apolos kita saling mendukung, kita saling membantu dalam memberitakan firman Tuhan. Tidak ada yang lebih baik di antara kita karena kita adalah pelayan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita diajarkan untuk berlaku seperti pesan yang sudah dituliskan Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu pertama, tidak pilih teman. Antara Paulus dan Apolos tidak ada yang menjelekkan. Paulus meminta jemaat di Korintus untuk tidak membedakan antara Paulus dan Apolos. Kita pun sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebaiknya tidak pilih-pilih teman ya adik-adik. Yang kedua adalah saling membantu. Paulus dan Apolos saling membantu dalam memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus. Kita pun diminta untuk saling membantu kepada siapapun. Teman, orang tua, oma opa, dan semuanya. Yang ketiga adalah saling mendukung. Antara Paulus dan Apolos pun saling mendukung dan memberitakan firman Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk saling mendukung kepada semua orang. Oke, itulah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Amin. Setelah tadi kita mendengarkan cerita, adik-adik kita akan mulai aktivitas. Siapkan bahan-bahannya, kertas, baik kertas bekas, kertas origami, HVS. Lalu alat tulis, pensil, pulpen atau spidol, dan gunting. Yang pertama, siapkan kertas. Yang kedua, lipat kertasnya menjadi 2 bagian. Yang ketiga, gambar bentuk hati, lalu gunting kertas seperti gambar di samping. Yang kelima, adik-adik tuliskan kata-kata seperti di bawah ini. Selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa foto hasil aktivitasmu dan kirim ke WA grup PA atau dapat kamu post dalam IG story kamu dan tag Pelkat PA_Cinere. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kalau minggu lalu adik-adik sudah membuat kotak persembahan, uang persembahan adik-adik dapat dimasukkan ke dalam kotak, lalu nanti orang tua adik-adik akan membantu untuk mentransfer ke rekening GPIB Cinere. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi, bait pertama dan kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tata
Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau mau memberkati persembahan yang telah kami berikan, dan persembahan ini dapat menjadi berkat dan berguna bagi pelayanan di Jemaat GPIB Cinere. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 187, di dalam Kristus bertemu. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, cerminan kasih penebus umat-Nya yang esa. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dari kakak-kakak hari ini. Hari ini kami diajarkan tentang tidak boleh membeda-bedakan antara sesama kami. Kami pun diajarkan untuk saling mengasihi dan saling mendukung. Kiranya kami dapat terus melakukan hal yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua orang yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kiranya pandemi ini segera berlalu dan kami semua dapat beraktivitas kembali seperti biasa sebelum adanya pandemi ini. Kami juga mau berdoa agar semua diberikan kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami, yaitu belajar dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami selalu bersemangat menjalaninya. Terlebih bagi kelas 6 yang akan menghadapi ujian sekolah, agar dapat belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. God bless you.